Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Abu Bakar Asghaf yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan pekan sebelumnya tentang inspirasi birrul walidain. Dikisahkan langsung oleh pelakunya sendiri. Ada seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Orang tuanya termasuk orang tua yang sukses, pengusaha dengan kekayaan yang melimpah. Namun anak-anaknya disekolahkan di sekolah yang berbasis agama. Selesai anaknya menyelesaikan pendidikan dasar, kemudian ia melanjutkan di pesantren yang berada di kota Ponorogo hingga sampai ke perguruan tinggi. Sepulang dari pesantren, kemudian si anak ini dinikahkan oleh orang tuanya. Ia mendapatkan anugerah seorang perempuan yang salihah berasal dari kota Jepara. Anehnya, sama sekali orang tuanya ini tidak memberikan bekal apapun setelah melaksanakan ijab kabul. Dari kota Semarang berangkat ke Jepara, tidak ada sesuatu pun yang ia bawa. Karena itulah sebenarnya yang diinginkan oleh orang tuanya. Dia ingin mendidik anaknya menjadi anak yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Sekalipun orang tuanya adalah orang yang kaya raya. Apa yang dilakukan oleh si anak ini untuk menafkahi istrinya? Dia banting setir, dia menjual kain troso sambil mengajar di sebuah lembaga pendidikan dasar. Dan ini ia lakukan semata-mata untuk menghormati orang tuanya. Sejak kecil dia taat patuh kepada orang tuanya. Sebelum berangkat keluar rumah dan pulang kembali ke rumah, dia selalu salim pada orang tuanya. Dia tidak pernah menyela pembicaraan orang tuanya. Dan itu ia lakukan termasuk setelah menikah. Dia sama sekali tidak pernah meminta sepeser pun uang kepada orang tuanya. Dari sinilah kemudian si anak ini mendapatkan anugerah yang luar biasa. Ia berkeliling menjual kain troso, berjalan kaki. Nah, pakleknya ini bahasa Jawanya itu ora tegel. Karena orang tuanya ini kan kaya raya, lalu pakleknya datang ke kota Semarang. Dia bilang, "Mas, sampeyan ki kok yo tegel men karo anak. Aku ndelok anakmu ngalor ngidul dodol kain diriwangi melaku." Tapi apa kata orang tuanya? Dia bilang, "Yes ben koyo ngono. Saya memang menginginkan anak saya ini mandiri. Sudah begini saja, saya siapkan uang, tolong belikan sepeda motor, tapi sampaikan kepada anakku bahwa motor ini adalah milikmu, kau pinjemi." Belikan motor, kemudian sepeda motor itu diberikan kepada anaknya yang sudah berdomisili di Jepara. Sehingga dia berjualan tidak lagi dengan jalan kaki tapi pakai sepeda motor. Nah, suatu saat karena di Jepara ini banyak sekali pengusaha-pengusaha mebel,
Dia bertemu dengan orang Jerman, ya karena dia berasal dari pesantren yang membiasakan dengan bahasa Inggris. Dia ketemu, ngobrol. Orang Jerman ini tanya, tahu nggak kira-kira perusahaan mebel yang bisa dipercaya? Oh, saya punya kawan, insya Allah dia dipercaya. Dia tunjukkan, kemudian dia balik. Sebulan berikutnya, ternyata orang Jerman ini muter nyari si anak ini. Begitu ketemu, Tuan, bukankah sudah aku beritahu, sudah aku tunjukkan perusahaan mebel yang bisa dipercaya? Iya, aku sudah ke sana, tetapi nampaknya aku lebih percaya kepadamu. Aku ingin berpartner denganmu. Maka sejak itu pekerjaan laki-laki yang hanya mengajar di pendidikan dasar dan menjual kain troso berubah menjadi seorang pengusaha mebel hingga saat ini. Subhanallah. Inilah hasil barokah dari birrul walidain. Dia tetap patuh kepada orang tuanya, sama sekali tidak pernah membantah pada orang tuanya. Sebagaimana kita ketahui bersama di dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar tidak menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak dan ibu. Mudah-mudahan dengan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua ini, Allah akan berikan kemudahan dan Allah akan berikan kehidupan yang indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.